Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kupantoro channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Sore ini saya akan merespon komentar dari Mas Denny Hernawan. Tolong dipilihkan merpati untuk kolongan Pak D. Saya akan gambarkan merpati yang kira-kira menurut saya ini, tapi ya dari pengamatan saya di lapangan, kemudian cara turun burung, cara terbang burung, saya bayangkan wah ini kalau buat meja ini bagus. Ini Mas Denny Hernawan, minta tolong direviewkan merpati yang bagus untuk kolong meja ya. Ini ya Mas Denny Hernawan dan juga teman-teman sekalian, sebaiknya kalau mencari burung untuk mejaan itu yang tepat betina. Yang tepat betina ya Mas Denny Hernawan dan juga teman-teman. Kalau cari yang tepat betina itu kurang lebih akan saya gambarkan pakai burung ini, atau sebenarnya yang lebih enak lagi yang Megan saya itu ya, tapi karena Megan saya tidurnya di atas sana, nggak mau turun ke bawah, nggak mau masuk di kandangnya, jadi saya pakai ini aja. Ini juga cukup tepat di betinaannya, tapi dia agak ngedor sedikit ini kayaknya. Ini ya Mas Denny Hernawan. Coba Mas Denny Hernawan cari burung yang utamanya bagian kepala ya, cari yang rambonannya itu bagus. Artinya bagus, kriteria saya itu yang rambonannya Jawa Gresik. Itu kriteria untuk saya, dan biasanya saya merekomendasikan untuk teman-teman kalau ingin cari burung yang bagus itu yang Gresik Jawa ya. Tapi kalau ini Jawa Gresiknya kalau menurut saya kurang kental ya. Yang kental itu yang bulat besar itu ya, agak besar lah, jangan besar sekali. Ini juga Jawa Gresik, ada Jawanya ada Gresiknya. Ini cari paruh yang tipis agak panjang atau tipis sedang juga tidak apa-apa, yang penting dia kering ini ya. Kemudian cari yang damis Mas Denny dan juga teman-teman. Damis itu dia kalau dipegang rapat di badannya. Ini burung ini losnya juga bagus dari atas sampai bawah. Bahkan ini di tiganya, di atas tali itu dia agak kayak gimana ya, nyengko itu apa ya? Dia mempercepat. Nah, dia semakin di atas tali begitu langsung nyut gitu ya. Misalnya dari atas terus di atas tali langsung zet gitu. Tapi di bawahnya rapinya burung ini karena ini ya, jari-jarinya itu kecil, lentik, tapi tidak panjang sekali. Panjangnya dia sedang saja. Kemudian nanti saat dia napak di tanah, dia bentuknya begini, bukan yang melebar sekali begini. Kan ada yang melebar sekali, ada yang cuma begini, kayaknya segitiga gitu ya. Dia kemudian kalau bisa cari yang begini jalannya, itu biasanya selain gampang metil, dia juga ndak kencang ya di bawahnya, maksudnya di landasan itu tidak menjatuhkan diri, dia cuma rapi atau cuma piak begitu yang bukanya, dan biasanya itu tepat betina. Tapi tentu saja latihannya jangan sampai asal-asalan. Jadi latihan awal ditempatkan betina saja dulu. Kalau nanti dia sudah gampang terbangnya, nanti gampang juga untuk ngolonginnya. Maksudnya dia gampang tinggi ya, lambung ya istilahnya ya. Nah, biasanya kalau untuk kemudi yang bagus itu ekornya yang tebal ya Mas Denny dan juga teman-teman semua, yang tebal, yang natah.
kalau dipegang begini saat dia menyatu diraba gini atau dirasakan gini, dia terasa tebal. Jangan yang tipis, jangan yang terlalu lentur, cari yang agak kaku sedikit supaya saat dia landing itu dia remnya agak pakem dan dia bisa tepat betina. Karena dulu saya punya burung yang ininya lentur waktu saya main kolongan meja warna perumpung telampik, terus ada putihnya di sini itu, dia terlalu ngedor. Dia sering kelewat ya, begitu jatuh di meja terus kayak kepleset jatuh ke tanah, atau bahkan gimana ya, jeblos ya istilahnya ya, selalu begitu, hampir selalu, bukan selalu, puk begitu ya. Nanti karena kalau dia terlalu keras bawaannya dia akan kontal gitu ya, jadi enggak plek gitu ya. Nggak tahu ya itu terpakai atau enggak, tapi termasuk jeblos kalau dulu itu. Jadi waktu itu dijual sama yang punya, terus saya beli, saya mainkan lagi di kolongan meja, tapi cuma buat senang-senang waktu itu. Nah kemudian kalau apalagi ya, kalau untuk meja yang kriteria khususnya, kalau menurut saya ya cuma tepat meja, kemudian jangan terlalu ngedor. Kalau untuk apa, kalau yang jenis-jenis apa namanya itu, jable itu biasanya karena dia waktu awal-awal dia lari ya modelnya, kemudian dia cuma mencolot tali istilahnya gitu ya. Kalau yang begitu saya kurang suka. Kalau yang begitu saya enggak pernah ngeraba burungnya kayak apa, karena saya enggak suka. Saya suka yang tinggi sekali terus turun, kalau bisa tepat meja dulu waktu main mejaan. Kalau enggak tepat meja ya resikonya nggak bisa buat lomba waktu itu. Dan memang saya sebenarnya waktu itu enggak suka ikut lomba, cuma senang-senang saja. Jadi waktu itu saya beli karena saya suka lihat cara biddingnya waktu itu, yang perumpung itu dia begini langsung klik gitu ya. Tapi dia belum sampai tinggi sekali waktu itu, tapi sudah standar tingginya untuk merpati kolong, karena cuma jarak 1 kilo. Terus apalagi ya, selain tebal ekornya, kakinya pendek, apa jari-jarinya kurus tapi pendek, bentuknya segitiga gitu ya kalau di napak di tanah ya, jangan yang lebar sekali. Kemudian untuk kepala badan itu normal saja, maksudnya pilih burung yang memang kriterianya bagus. Kalau bisa ya yang sampai begini ini ya, dia biasanya losnya bagus ini dari atasnya. Nah ini dia di sini kalau dipegang hampir rapat ya, itu damis kalau di tempat kami ngomongnya, mengistilahkannya damis. Ini burung ini burung damis ini. Tapi ini saya jadikan, rencana saya jadikan toser, karena saya mau apa, melatih PN saya sendiri yang sudah rampas. Ada yang 1, ada yang 2. Kalau yang belum rampas masih baru lepas loloh, karena lama saya nggak menetaskan ya. Menetaskan itu waktu bulan September itu, waktu mongso kapat itu yang dimakan anjing berapa ekor itu, 8 kalau nggak salah. Terus ada sisaan dari bulan Oktober 1, kemudian sudah nggak ada yang menetas lagi, karena yang menetas mati waktu musim-musim hujan itu. Kemudian tetasan baru ini mungkin baru umur 2 bulan, dia baru lepas 2 atau 3 ya, jadi masih 7, sisa 7, ada yang 8 ada yang 7, dia belum bekur. Yang 1 tapi kayaknya udah bekur, itu kayak cowok itu ya Mas Denny. Mungkin ini bisa membantu Anda mencari burung yang cocok untuk kolongan. Cari saja seperti yang saya uraikan tadi, kurang lebihnya begitu ya. Dan juga untuk matanya kayaknya penting juga kalau untuk burung-burung kolong meja, karena nanti dia membantu ketepatan waktu mendarat ke betinanya ya.
dia tidak sampai meleset. Kemudian remnya, ekornya yang tebal itu membantu dia mengemudikan kecepatannya. Kemudian kakinya juga karena dia bawaan dari burung yang Jawa, tapi kan dia kalau burung Jawa kan pendek gemuk, kalau ini kan ada campuran sama apa namanya, bersiknya, jadi dia kurus. Kemudian kakinya nyegitiga, itu yang itu dia paling kasar itu cuma serak gitu tok, tapi rata-rata ada ngepernya biar cuma sedikit. Kalau itu yang saya suka untuk main burung, supaya burungnya ndak cedera kalau saya. Dan juga saya senangnya kalau lihat dari los atasnya itu buat. Oh ya ini ya, dan juga yang penting lagi ini, tulang dada ini jangan yang pendek, karena yang pendek itu cenderung kasar. Jadi dia yang agak masuk ke dalam sini ya, dia agak naik di sini ke dalam gini, dia biasanya itu nanti jadinya kalau kasar, tembak bawahnya kasar itu enggak sampai menyakiti dia, cuma sak gitu tok. Itu biasanya untuk mejaan juga bisa ya, tepat betina, cepat di cewekan, kemudian enggak jeblos. Apalagi biasanya juga ngiris talinya bisa, kalau untuk yang apa, tulang dadanya ini panjang. Nah gini ya, panjang ke sini itu, yang ke dalam itu panjang agak naik gitu. Kayaknya cuma itu dulu ya Mas Denny Hernawan dan juga teman-teman sekalian. Semoga ini menjadi referensi pembelian burung. Semoga teman-teman bisa mendapatkan burung untuk mejaan yang kelak bisa diandalkan. Oke. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.